itu ada malaikat yang senantiasa mendoakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib, azakumullah. Kita lanjutkan bahasan dari syafaat. Setelah kita bahas tentang macam-macam syafaat, kesempatan malam ini kita akan bahas tentang siapa saja yang bisa memberikan syafaat nanti pada yaumul qiyamah. Para ulama menjelaskan ada beberapa makhluk manusia tentunya yang bisa memberikan syafaat nanti pada yaumul qiyamah. Yang pertama adalah para malaikat. Para malaikat tentu sosok yang makhluk ciptaan Allah yang mulia. Dan mereka nanti akan memberikan syafaat sesuai dengan nas Al-Quranul Karim. Kam mim malakin man fis samawat la tuqni syafa'atuhum say'an illa. Allah berfirman, berapa banyak malaikat yang ada di atas langit, tidak berguna syafaat mereka illa, ada kalimat di sini istisna, kecuali. Berarti syafaat itu ada, lima yasha'u wa yarda, illa, kecuali bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Jadi jamaah sekalian, ayat ini menunjukkan bahwasanya malaikat adalah sosok yang bisa memberikan syafaat. Minimal malaikat-malaikat yang menyaksikan ibadah yang telah kita lakukan. Seperti malaikat yang biasa hadir di masjid. Jadi tiap masjid, tiap rumah Allah itu ada malaikat yang selalu berdoa buat orang yang datang ke masjid. Di antara doanya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, terima taubatnya. Jadi Bapak-bapak, kita hadir di masjid, baik sholat, baik taklim, atau kita itikaf menyendiri di masjid, itu ada malaikat yang senantiasa mendoakan kita. Dan kita berharap malaikat ini jadi saksi pada yaumul qiyamah, bahkan bisa memberikan syafaat. Ya, kita berharap, ya Rob, ini hambamu yang biasa hadir di masjid, walaupun pengajiannya sambil nyender, gitu ya. Yang penting ngaji ya Pak ya. Walaupun ngajinya sambil main handphone, yang penting ngaji ya. Karena orang gak lepas dari handphone ya. Kalau ditanya, Pak main handphone? Enggak Ustadz, nyatet. Oh ya alhamdulillah, nyatet ya. Mudah-mudahan benar-benar nyatet ya. Jadi memang zaman sekarang ada note, catatan di handphone. Samsung udah ngeluarin Note 20 Ultra, layarnya 6,9. Yang bagus RAM-nya 12 GB. Internalnya 1 tera. Itu belum masuk Indonesia itu. Gitu. Masih build up. Tapi kalau mau beli sama saya bisa. Gitu. Jadi jamaah sekalian, ini malaikat bisa memberikan syafaat. Yang kedua, yang bisa memberikan syafaat nanti pada yaumul qiyamah adalah al-anbiya, para nabi dan para rasul. Ini jelas seperti yang kita telah bahas. Ada yang secara umum syafaat, para nabi bisa memberikan syafaat. Ada secara khusus milik Nabi Muhammad SAW. Telah kita bahas kemarin bahwa para nabi secara umum kita memberikan syafaat. Mudah-mudahan yang namanya nabi, dia akan dibela oleh nabi tersebut.
Siapa namanya? Muhammad. Mudah-mudahan dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebaik-baik nama, nama anbiya, nama para nabi. Nama para nabi. Ya. Karena para nabi itu Allah yang kasih nama. Yahya, Zakaria, Allah yang kasih nama itu, sebagiannya itu Allah yang kasih nama. Sebaik-baik nama, nama para nabi. Jadi tolong cari nama, jangan lihat selebriti gitu. Cari nama jangan lihat pemain sepak bola. Ya kan? Apalagi kadang nyari nama salah. Siapa namanya anaknya? Jarimah. Jarimah dalam bahasa Arab artinya jahat. Gitu. Kalau Bapak baca kitab fikih, ada bab jarimah, kitabul jarimah, kitab tentang kejahatan. Kalau bahasa Indonesianya tindakan pidana, kena hukuman. Itu namanya jarimah. Jamaknya jaroim. Banyak orang namanya siapa? Jarimah. Enggak boleh. Ya, ini nama yang salah. Jadi yang bisa memberikan syafaat para nabi, para rasul. Yang ketiga, yang bisa memberikan syafaat nanti pada yaumul kiamah yaitu orang-orang yang soleh seperti para ulama. Sampai di hadis kadang satu orang itu bisa memberikan syafaat satu kabilah, satu suku, satu kabilah. Allahu Akbar. Satu orang itu bisa memberikan syafaat sampai satu kabilah. Sampai ribuan manusia itu, lebih puluhan ribu bisa dapat syafaat. Kabilah apa? Ya, satu suku. Bayangkan kita hidup bersuku-suku. Ya, seperti mamanya Sunda, Jawa, Betawi mamanya. Itu bisa memberikan syafaat, kemuliaan seseorang yang alim. Seperti orang-orang yang mempunyai jasa yang besar dalam Islam, seperti para sahabat dan seterusnya. Untuk itulah jemaah sekalian, kita hidup itu, perhatikan, penting bergaul, berhubungan dengan orang soleh. Karena orang soleh itu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Seperti Bapak nih, duduk di masjid, walaupun Bapak tiduran, nyender-nyender ngantuk, walaupun Bapak di sini cuma main handphone, tapi Bapak dapat positifnya. Begitu istri Bapak nanya sama anak, "Nak, Bapak mana, Nak?" "Bapak di masjid, Bu. Ada pengajian." Padahal di masjid tidur. Padahal di masjid main handphone, main TikTok. Iya kan? Tapi Bapak dapat harumnya. Kenapa? Nongkrongnya di masjid gitu. Nah, ini jamaah sekalian, itu di dunia dapat positifnya. Nanti pada yaumul kiamah, orang Pak dalam memberikan syafaat itu yang dia kenal. Misalnya ada orang alim, orang soleh, nanti pada yaumul kiamah dia akan melihat siapa yang saya tolong nih. Wah, ini nih orang harapan indah nih. Mas. Gitu. Tuh. Kalau kita bergaul dengan orang soleh, duduk bersama dengan orang-orang soleh, paling tidak kita bisa memberikan manfaat di dunia maupun di akhirat. Ya. Dengan catatan memang kita bergaul dengan orang soleh, memanfaatkan kesolehannya. Bukan cuma bergaul orang soleh, cuma sekedar basa-basi, tidak. Ya, kita tiru perilakunya, kita manfaatkan ilmunya dan seterusnya. Ini keutamaan memberikan syafaat. Bahkan ada kalanya seorang yang soleh bisa mendapatkan jatah syafaat 1-2 orang, nggak masalah. Ya, 1-2 orang berikan syafaat. Kemudian yang keempat, yang bisa memberikan syafaat nanti pada yaumul kiamah adalah orang yang mati syahid.
Yang dimaksud mati syahid di sini, mati syahid di jalan Allah, perang. Syahid fi sabilillah. Syahid di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin, bukan. Di jalan Allah. Orang yang mati syahid di jalan Allah itu bisa memberikan syafaat 70 orang keluarganya. Ini keutamaan mati syahid. Bisa memberikan syafaat 70 orang keluarganya. Makanya kalau orang yang mau berjihad pada saat yang tepat dibenarkan secara syar'i, orang tua nggak perlu halang-halangi. Berangkat nak, berangkat. Ya, kalau kamu punya kemampuan berjihad, jihad. Ya, masa-masa jihad, perang sekarang ini belum ada. Sekarang ini zaman damai, gitu. Jadi zaman damai. Jadi jihad yang di hadis dimaksud perang benar di jalan Allah dengan orang kafir, dan karena Allah, bukan karena batas wilayah, bukan. Perang di jalan Allah, gugur, syahid, dan keutamanya bisa memberikan syafaat 70 orang keluarganya. Ulama mengatakan 70, kadang ini bukan batasan. Sekali lagi, kata-kata 70 ribu, dalam bahasa Arab 7 itu simbol banyak. Masuk bahasa Indonesia tuh, pusing 7 keliling. Kan nggak pernah pusing 6 keliling itu kan? Ya, pusing. Sumpah 7 turunan, ya kan? 7 juga itu. Ya, sehingga jadi dasar dalam kehidupan, bahwa hari itu ada 7. Hitungan hari 7. Ini sesuai dengan nas Al-Qur'anul Karim. Jadi simbol 7 paling banyak. Kalau kita kan paling banyak berapa? 9 ya? 9 ya paling banyak ya. Angka paling banyak 9. Habis 9 berapa? 10. 10 satu lagi. Iya kan? Dalam hitungan matematika, bilangan paling besar adalah 9. Tapi dalam kategori penamaan bangsa Arab, kalimat 7 banyak. Kemudian yang bisa memberikan syafaat lagi yang kelima adalah bayi yang wafat belum balik, masih kecil, masih balita. Tidaklah seorang muslim, di hadis Nabi menyebutkan, tidaklah seorang muslim yang kehilangan 3 orang anaknya. Kehilangan 3 orang anaknya yang belum balik. Ketika nanti pada yaumul kiamah, Allah perintahkan kepada anak-anak itu, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Apa kata anak-anak itu? Kami tidak akan masuk surga kecuali bersama kedua orang tua kami. Kami tidak akan masuk surga kecuali bersama kedua orang tua kami. Artinya orang yang kehilangan anak sampai 3 itu bisa memberikan syafaat. Ustadz, saya baru meninggal anak 2. Cekek 1 ya Ustadz ya, jadi 3 nggak bisa gitu. Namanya membunuh ya enggak. Walaupun 2, walaupun 1, tetap bisa memberikan syafaat. Karena biasa di zaman-zaman dahulu orang itu kehilangan anak banyak. Kenapa? Karena sifat manusia zaman dulu itu anaknya banyak. Karena anak itu fitrah. Orang senang, lihat tuh Bapak tuh. Yang bawa anak tuh fitrah, senang. Punya anak tuh senang. Orang bangga sama anak. Kita hidup di zaman orang takut sama anak, takut punya anak, ditakut-takutin.
Padahal anak fitrah. Zaman dulu orang anaknya banyak-banyak. Ya Pak ya? Ya. Berapa anaknya Pak? 10. Sampai lupa namanya. Bahkan saya ada guru, dia punya istri, itu istrinya saudaranya itu 20 bersaudara. Sampai lupa, ini yang keberapa ya? Ini yang keberapa ya? Banyak. Nah, zaman sekarang orang takut punya anak. Zaman orang di saat sudah modern, rezekinya lancar, orang takut punya anak. Takut punya anak sama juga sama takut sama istri. Takut punya istri. Gitu. Kayak saya, satu. Gitu. Ya, tapi saya nggak jadi contoh ya kan. Ya. Udah takut punya anak, takut juga punya istri. Anak fitrah. Nah, anak kalau seandainya meninggal ketika sudah usia balita, Ustadz kalau yang di rahim gimana? Kalau sudah usia 4 bulan, udah nyawa, itu termasuk bisa memberikan syafaat. Saya ulangi, yang di janin itu sebelum melahirkan bisa memberikan syafaat meninggal dunia. Demikian juga anak yang sudah lahir, masih kecil, di bawah 7 tahun, meninggal, ini bisa memberikan syafaat buat orang tuanya. Kalau kata orang Betawi bilang, celengan, tabungan. Makanya ridho, tidak boleh kita menolak takdir Allah. Ya Allah, kenapa anak saya yang gak berdosa Engkau ambil? Kalau mau Engkau ambil, saya aja ya Allah. Gak bisa begitu. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi, anak yang meninggal masih kecil bisa memberikan syafaat. Yang keenam, yang bisa memberikan syafaat nanti pada yaumul kiamah adalah puasa. Pahala puasa ini nanti akan datang memberikan syafaat. Ini keutamaan puasa. Baik puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Gitu. Karena dia meninggalkan makan minum syahwat untuk Allah. Dan keutamaan nanti pada yaumul kiamah puasa bisa memberikan syafaat. Para ulama menjelaskan nanti pada hari kiamat ada yang namanya tajsid. Tajsid. Tajsid itu amal kita itu akan berwujud makhluk. Namanya tajsid. Amal kebaikan kita itu berbentuk makhluk. Contohnya ketika nanti kita dikubur, datang pahala puasa kita. Datang pahala sedekah kita. Pahala haji kita. Bentuknya manusia. Sampai di hadis terangkan dia harum, bercahaya, orang yang tampan. Man anta, siapa kamu? Gitu. Saya adalah amalmu. Gitu. Ini yang menemani kita nanti pada yaumul kiamah. Namanya tajsid. Nah, di antara amal-amal itu yang bisa berbentuk manusia, makhluk, ya tentunya adalah puasa. Ini puasa di zaman yang memang lagi lagi krisis, ya kan? Ekonomi terpuruk. Supaya kita hemat, diantaranya puasa. Puasa. Dan buka puasanya di masjid lagi kan? Banyak yang gratis ya kan? Ya, alhamdulillah. Sekarang banyak juga rumah makan gratis bagi yang puasa. Cuman ngoreksinya nggak bisa kan, kejujuran itu. Ya, jadi jamaah sekalian, puasa ini membuat kita hidup lebih juhud ekonomis.
Yang ketujuh, yang bisa memberikan syafaat nanti pada yaumul kiamah adalah Al-Quran. Al-Quran datang nanti pada yaumul kiamah. Iqra'ul Quran kata Nabi, riwayat Muslim. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumul kiamah safi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran nanti datang pada yaumul kiamah memberikan syafaat bagi pembacanya. Maka bahagialah orang-orang yang bisa menghafal Quran sekaligus bisa menerapkan isi Al-Quran. Kalau zaman dulu orang hafal Quran sudah berikut paham. Zaman sekarang sayangnya hanya sebatas hafal. Makanya ketika saya bicara dengan teman-teman di rumah tahfiz, kalau kalian hanya menciptakan penghafal Quran tok tanpa paham maknanya, sama kayak Belanda, sama kayak penjajah, hanya menjadikan Al-Quran sebagai bacaan. Padahal Al-Quran itu bukan sekedar bacaan. Al-Quran itu hudan. Hudan. Dzalikal kitabul la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Ya, Al-Quran bacaan yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan. Ini jamaah sekalian, sangat sayangkan masyarakat kita kalau baca Quran bagus-bagus alhamdulillah. Tapi jangan bakal main pakai langgam Jawa, nggak boleh, haram. Ya Pak ya? Sampai di istana itu baca Quran pakai langgam Jawa. Ya. Langgam dari bahasa Arab. Nagmah. Ya. Nagmah. Apa namanya? Nagom. Bahasa Arabnya nagom. Nagmah. Itu irama. Irama Al-Quran itu harus irama bahasa Arab. Irama bahasa Arab. Gak boleh dipakai irama dengan nyanyian lagu di luar Arab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tarling umpamanya. Gak boleh, haram. Ini contoh aja ya. Ada yang dibaca lagam Jawa gitu kan? Gak boleh. Kita sayangkan itu. Makanya marah para ulama di dunia melihat ada bahasa bacaan Quran di istana lagi dengan langgam Jawa. Ini enggak benar. Jadi baca Quran benar, yang bagus, kemudian berusaha untuk menerapkan isi Al-Quranul Karim. Nah ini 7 ya, yang bisa memberikan syafaat nanti pada yaumul kiamah. Kemudian bahasan berikutnya, bagaimana kiat-kiat caranya supaya dapat syafaat. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan syafaat nanti pada yaumul kiamah. Bagaimana kiatnya? Yang pertama kiatnya adalah tauhid, menjaga tauhid. Karena tauhid adalah kiat pertama, bahkan syarat mendapatkan syafaat tauhid. Yang jatuh berbuat syirik, jangan harap dapat syafaat. Makanya Nabi bersabda, as'adun nas bisafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, orang yang paling bahagia, as'adun nas, yang paling bahagia, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbih, tulus, paham, ngerti dari hatinya itu. Ya, jadi nggak percaya dengan tumbal-tumbal, nggak percaya dengan jimat-jimat, penglaris-penglaris, masih banyak Pak. Makanya kalau khutbah Jumat tuh nggak usah ceramah macam-macam deh. Coba ceramah larangan haram pakai penglaris, masih banyak usaha rumah makan tuh, kuliner pakai penglaris.
pakai penglaris. Ini jatuh syirik, nggak boleh. Maka wajib bagi kita menjaga tauhid. Yang berhak dapat syafaat adalah orang yang menjaga tauhidnya. Ini yang pertama, kiatnya itu menjaga tauhid. Makanya kita di sini kajiannya kitab tauhid, kitab akidah. Dan sudah berjalan dan kita masuki masa pandemi. Kita berdoa semoga Allah hilangkan, Allah angkat wabah dari negeri kita. Biar teman-teman yang lain bisa ikut ngaji. Karena sebagian masih takut. Mas, nggak ke masjid? Covid. Ke mall bisa. Ya kan? Kancol bisa, ya kan? Senam bisa, poco-poco. Ya. Ke masjid takut corona. Aduh. Tapi memang sudah stigmanya apa ya? Sudah terekam seperti itu. Ya, makanya harusnya dulu ulama jangan keburu-buru fatwa larang ke masjid. Akhirnya ketakutan. Ke mall bisa. Ke masjid takut corona. La haula wala quwata illa. Waktu kita ke mall, ya ada pusat perbelanjaan, orang ramai belanja. Giliran waktu sholat, mau ke musholanya dikunci, lockdown. Gitu. Padahal musholanya di dalam mall. Gitu. Iya kan? Aneh kan? Mau sholat. Karena udah stigmanya masuk ke otak. Seolah-olah masjid itu, orang ke masjid itu kena COVID. Tapi kalau ke mall nggak kena COVID. Aduh, luar biasa. Ya, saya protes sama manajernya. Kebetulan teman saya. Gimana kalian berpikirnya? Mallnya buka, masjidnya tutup. Jadi sebelahan sama mall. Masjidnya mall. Jumatan nggak bikin. Kenapa? COVID. Tapi mallnya buka. Kalau mau tutup, tutup semua dong. Aduh. Ya. Nah ini yang jadi bahasan kita. Jadi kita ulangi, perhatikan baik-baik. Kiat dapat syafaat. Yang pertama, tauhid, akidah. Yang kedua, kiat mendapatkan syafaat nanti pada yaumul kiamah adalah mati di Madinah. Orang yang mati di Madinah di hadis adalah orang yang berhak dapat syafaat dari Nabi SAW. Dengan catatan mati di Madinahnya taat, bukan jadi apa namanya? Kalau kita yang di sana apa namanya? Yang suka itu tuh tawaf. Apa namanya? Nyium Hajar Aswad tuh. Kan suka joki ya, Pak, joki. Karena kalau cuma jadi buronan di sana nggak manfaat. Yang taat dapat syafaat. Ya banyak teman-teman yang meninggal di Madinah, termasuk Mekah. Ya, di hadis Madinah termasuk Mekah. Yang wafat ibadah umroh, yang wafat belajar, kayak kemarin banyak juga teman-teman yang meninggal konon kena COVID. Ya, semoga dapat ganjaran husnul khotimah. Ya, teman-teman yang meninggal belajar sana kena COVID sebagian di Universitas Madinah. Yang ketiga, yang kiat dapat syafaat nanti pada yaumul kiamah, yaitu orang yang banyak bersalawat. Ya, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang banyak salawat, salawatnya benar tapi. Jadi salawat itu, ya begini Pak, ketika turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Ini ayat perintah untuk bersolawat. Yang menarik, ketika turun ayat ini, sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasul, kami tahu bagaimana cara kami mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami tahu cara ngucapin salam. Tapi kami tidak tahu bagaimana cara kami bersolawat. Langsunglah Nabi yang mengajarkan bacaan solawat. Yang biasa kita baca ketika sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Itu ada 10 macam bentuknya. Itu dia solawat. Jadi kalau bacaan sholatullah, sholamullah, itu sebenarnya bukan sholawat. Syair-syair yang dibikin orang Arab. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan, itu bukan sholawat. Cuman karena keawaman orang Indonesia itu dianggap sholawat. Maka kalau di luar negeri, di Timur Tengah itu nggak sholawat. Ya, kita ini karena polos, awam, lagu Arab tuh, lagu orang Arab, sholawatan nih, lagu Arab padahal itu. Misalkan lagu Indonesia, judulnya apa ya? Judulnya apa? Buaya buntung umpamanya. Kayak racun. Dibikin bahasa Arab umpamanya. Orang kita, salawatan baru nih. Ya, karena dianggap kalau bacaan Arab dianggap salawatan. Nah, kita jangan memponis ini salawatan kalau bukan dari Nabi, karena salawatan itu ibadah. Lihat sahabat itu orang Arab tulen. Sebagiannya itu sastrawan, ahli sastra. Kalau dia mau bikin salawatan, bisa. Fasih mereka, seperti Umar, fasih. Ubay bin Ka'ab, fasih. Abdullah bin Mas'ud, fasih. Pencatat Quran itu, sastrawan semuanya. Namun mereka nggak bikin. Gitu. Kenapa? Karena salawat ibadah. Maka tanya dulu sama Nabi. Ya Rasul, kalau kami mengucapkan salam, bisa. Tapi kami nggak tahu bagaimana cara salawat. Tuh. Ya, kita jangan bikin yang macam-macam. Salawat, baca yang kita baca dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sayang, kita salawat di masjid, ya Thaibah, ya Thaibah. Itu bukan salawatan, itu Arabic song, lagu Arab. Gitu. Iya, makanya kalau orang kita datang ke Mesir umpamanya, di Mesir ada nyanyi, ada salawatin. Bukan, itu bar. Ya. Di bar orang nyanyi lagu apa namanya, bahasa Mesir dianggap salawatan. Itu polos. Ya, sama kayak orang Arab marah-marah, kita amin. Amin. Padahal lagi marah-marah. Karena kepolosan kita. Jadi salawat yang bagus, yang benar, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi, kiat mendapatkan syafaat pada yaumul kiamah, ya, yaitu membaca doa setelah azan. Allahumma robba hadi da'wati tamah wa salatil qaimah, kan gitu. Nah, orang yang membaca doa sehabis azan maka berhak mendapatkan syafaat nanti pada yaumul kiamah. Ini bacaan orang yang doa setelah azan. Setelah azan ada dua doa. Setelah azan ada dua doa. Pertama, doa tadi, Allahumma robba hadi da'wati tamah wa sholatil qaimah, dan seterusnya. Yang kedua, doa secara umum. Jadi bapak-bapak, sehabis azan menunggu qomat, itu ada doa yang sifatnya umum. Silakan. Doa apa saja. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab, atau pakai doa yang tercantum di hadis-hadis, silakan. Doa.
Minta sama Allah. Minta. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang sayang sama kami. Yang tidak hianat sama kami. Yang peduli sama kami. Minta. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta, gitu. Ini apa namanya, doa setelah azan. Kemudian yang keenam, dapat syafaat itu kiatnya adalah sholat jenazah 40 orang yang bertauhid. Sholat jenazah memperbanyak memperbanyak jamaah sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu penting, Pak. Banyaknya jumlah orang yang hadir sholat jenazah itu bisa memberikan syafaat buat si mayit. Mamata min rajulin muslim wa yaqumu ala zanazatihi arba'ina rajulan la yusrikuna billahi syai'an illa safa'ahumullahu fih. Rawahu Muslim. Tidaklah mati seorang muslim kemudian disolatkan jenazahnya 40 orang. 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. 40 orangnya yang bertauhid. Melainkan doa jamaah itu bisa memberikan syafaat buat si mayit. Makanya sholat jenazah ini merupakan identitas kita. Kalau Bapak ahli masjid, sering ke masjid, orang enggak canggung-canggung sholat jenazah kita. Siapa yang meninggal? Tuh si fulan tuh. Oh, jamaah masjid. Orang berusaha menyolatkan. Ini orang enggak pernah ke masjid, giliran mati minta sholatin di masjid. Emang sih DKM enggak masalah. Cuman sayang ke masjidnya pas mati doang. Iya kan? Sopnya di depan imam sopnya gitu. Jadi di kita ini di zaman banyak orang ke masjid pertama pas mau kawin. Wow, mana nikahnya? Atin. Masjid Atin. Di mana nikahnya? Masjid Sunda Kelapa. Masjid Al Azhar. Habis akad nikah kagak ke masjid lagi tuh orang. Gitu. Ya kan? Ada orang ke masjid pas Ramadan pertama pembukaan datang deh. Untuk apa namanya? Formalitas. Ramadan tarawih pertama itu banyak orang masjid tarawih pertama doang. Setelah itu enggak ada masjid lagi. Nah, yang disayangkan lagi ke masjid pas meninggal. Nah, jadi jamaah sekalian, sholat jenazah ini identitas kita. Kalau kita orang baik, orang mau nyolatkan kita. Ya. Cuma memang sholat jenazah ini unik. Selama ini, selama pandemi, saya ngikutin sholat jenazah, itu rapat semua. Rapat. Enggak ada yang enggak. Ya kan? Iya enggak? Saya nih, selama pandemi nih, udah hampir setahun nih, jadi corona udah mau ulang tahun, gitu. Mau setahun, itu selama corona nih, kalau sholat jenazah, rapat Pak. Rapat. Tapi kalau 5 waktu, renggang-renggang ini. Jadi, berapa kali itu? Ayo sholat jenazah, rapetin, gitu. Kira sholat biasa, gitu. Lupa kali imamnya ya, lupa, gitu. Rata-rata rapat itu. Nah, sholat jenazah ini penting Pak. Ya, buat kawan-kawan, sahabat-sahabat. Makanya bagi teman-teman, kalau melayat bagus nyolatin. Jadi kalau ada yang meninggal nih, langsung diurus, dimandikan, dikafanin. Jadi orang yang datang takziah langsung suruh nyolatin Pak. Saya melihat ada orang meninggal, dia kantor besar umpamanya BUMN atau departemen tertentu, yang hadir tuh ratusan, cuma duduk-duduk, cuma lihat jenazah, sayang, mubazir. Maka yang bagus
langsung mandikan, kafankan, nanti yang datang sholatin. Ayo sholatin 10 orang, 10 orang. Kebanyakan kan jenazah buka, tutup, buka, tutup. Memang boleh melihat jenazah sebagai ungkapan perpisahan terakhir. Tapi yang bagus sholatkan. Ini jenazah, ya, sholat jenazah. Makanya tolong teman-teman, kawan-kawan, bapak-bapak, usahakan sholat jenazah buat kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, dan pahalanya besar sekali, 1 qiraat. Saya pernah siang-siang zuhur, begitu jenazah datang, orang-orang pada keluar, nggak mau nyolatin. Saya panggilin, nggak Pak Ustadz, gitu. Saya kaget nih, kenapa nggak pada nyolatin? Ternyata yang mati bencong, banci, gitu. Ya, ini kisah nyata Pak. Ya, bencong. Saya keluar, manggil di luar kan rame orang, nggak taunya banyak bencong. Saya bingung manggilnya apa ini, manggil bang apa manggil ses, ya kan? Karena pernah saya banci, saya panggil bu, marah. Bu, mau nanya bu, siapa yang ibu? Siapa yang ibu? Dia marah. Orang dia pakai dasar panggil ibu, ya kan? Nggak, jadi bencong nggak mau dipanggil ibu, panggilnya ses. Gitu. Untung saya nggak emosi saya bakar itu. Gitu. Bencong nggak ada yang mau. Bencong itu rata-rata kalau mati bermasalah. Iya Pak. Yang mandiin siapa? Ya kan? Yang mandiin siapa? Bencong. Iya kan? Hah? Bencong juga nih. Kain kafannya berapa? Laki-laki 3, perempuan 5. Bencong berapa? Kain kafannya? Berapa lapis? 8. Ya kan? Sholatnya juga kan imamnya di mana? Ya, laki-laki di kepala, perempuan di tengah, bencong di mana? Gitu. Allahumma ighfir lahu, laki. Allahumma ighfir laha, perempuan. Buat bencong apa? Oh, maka ketemu bencong, lu mati masalah lu, ya kan gitu. Ya kan? Nah, ini dia tentang kiat-kiat untuk mendapatkan syafaat. Harapan kita semua yang hadir, kita berharap semua pada yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.